Oke, halo semua anak SMK di seluruh Indonesia. Kita akan kupas tuntas salah satu momen paling krusial di akhir masa studi kalian, yaitu uji kompetensi keahlian atau kita singkat aja UKK khusus untuk panduan tahun 2026. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Kalian udah 3 tahun lebih jungkir balik, belajar, dan praktek. Terus pas lulus, gimana caranya meyakinkan perusahaan kalau kita ini beneran bisa kerja, bukan cuma jago teori di kelas? Tenang, tenang. Negara punya jawabannya. Biar pembahasannya runut, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bedah dulu apa itu UKK. Kedua, kita lihat 3 jalur yang bisa kalian ambil. Ketiga, kita intip sistem penilaiannya kayak gimana. Dan terakhir, kita lihat wujud harta karun yang kalian kejar, yaitu sertifikatnya. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih UKK itu? Jadi gini loh, anggap aja UKK itu jembatan emas kalian dari dunia sekolah ke dunia industri. Ini bukan ujian praktik biasa ya. UKK itu paket komplit yang menilai 3 hal sekaligus. Pengetahuan atau teori kalian, keterampilan prakteknya, plus sikap kerja profesional kalian. Semuanya diukur pakai standar nasional yang sama dengan yang dipakai industri. Biar gampang bayanginnya, analoginya gini deh. Kalau kita mau nyetir motor atau mobil di jalan raya, kita butuh SIM kan? Nah, kalau kalian mau berkendara di jalan tol karir profesional, kalian butuh sertifikat UKK ini. Ini bukti resmi kalau kalian itu kompeten dan layak buat direkrut. Oke, SIM karirnya udah kebayang. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara dapetinnya? Nah, ternyata jalannya itu nggak cuma satu loh. Betul banget. Ada 3 jalur utama yang bisa kalian tempuh. Masing-masing jalur ini punya penyelenggara, penguji, dan jenis sertifikat yang beda-beda. Yuk kita bandingin satu-satu biar kalian nggak salah pilih. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Yang pertama jalur LSP, atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini jalur paling resmi karena sertifikatnya diakui langsung sama BNSP, alias Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kedua, jalur industri. Di sini perusahaan atau asosiasi profesi langsung yang turun tangan menguji kalian. Wah, ini bukti kuat kalau skill kalian memang nyambung sama industri. Dan yang ketiga yang paling umum nih, jalur mandiri, hasil kerja bareng antara sekolah kalian dengan perusahaan mitra. Pengujinya juga kolaborasi, ada guru dari internal dan ada praktisi langsung dari eksternal. Oke, jalurnya udah tahu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran sekaligus deg-degan. Gimana sih cara kita dinilai? Apa yang nentuin kita lulus atau enggak? Menariknya, sistem penilaiannya tuh ada 2 model. Kalau kalian ikut jalur LSP atau industri, hasilnya simpel banget. Kompeten atau belum kompeten. Lulus atau gagal, udah gitu aja. Tapi, kalau kalian lewat jalur mandiri yang diadain sekolah, penilaiannya jauh lebih detail dan ada tingkatannya. Nah ini dia, rinciannya buat jalur mandiri, ada 4 level. Paling atas, sangat kompeten. Ini kalau nilai kalian nyaris sempurna. Standar minimal kelulusan itu ada di level kompeten dengan skor 75 ke atas. Di bawahnya ada cukup kompeten, artinya kalian memenuhi syarat inti. Nah yang harus banget dihindari itu predikat belum kompeten. Ini kalau ada salah satu aja elemen kompetensi utama yang kalian gagal penuhi. Jadi kuncinya apa? Kuasai semua elemen utama. Terus gimana kalau amit-amit nih? Hasilnya nggak sesuai harapan. Apa semua perjuangan kalian jadi sia-sia? Jawabannya tentu saja enggak. Tenang, sistemnya udah nyiapin jaring pengaman kok. Buat yang jalur LSP, meskipun nggak lulus total, kalian bisa dapat yang namanya paspor keterampilan. Isinya itu daftar skill apa aja yang udah berhasil kalian kuasai. Untuk jalur mandiri, kalian dikasih kesempatan buat ujian ulang. Dan kalaupun masih belum berhasil, sekolah akan tetap kasih surat keterangan resmi kalau kalian sudah ikut UKK. Jadi usaha kalian tetap dihargai. Dan sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hadiah dari semua perjuangan kalian, sertifikat kompetensi. Inilah dia tujuan akhirnya. Ini bukan sekedar selembar kertas ya. Ini adalah bukti otentik dari skill dan kerja keras kalian. Sebuah pengakuan yang valid di seluruh Indonesia. Coba kita lihat di halaman depannya. Semua data penting kalian ada di sini. Ada nama, NISN, jurusan kalian, judul tugas praktiknya, dan tentu aja predikat yang kalian raih. Nah, yang paling bikin sertifikat ini sakti adalah adanya tanda tangan dari kepala sekolah dan penguji dari industri. 2 tanda tangan ini yang bikin nilainya kuat di mata perusahaan. Dan seringnya, khususnya buat sertifikat dari jalur mandiri, kalian bakal lihat logo Tutwuri Handayani. Ini bukan cuma hiasan ya, logo ini adalah penanda resmi bahwa sertifikat kalian itu bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Jadi makin kuat kan? Tapi jangan sampai lupa ngecek halaman belakangnya.
Bagian ini justru harta karun yang paling dicari HRD. Kenapa? Karena di sini ada rincian semua unit kompetensi yang udah kalian taklukkan, lengkap dengan kode resminya. Jadi perusahaan bisa lihat detail banget, poin per poin, kalian itu jagonya di mana aja. Jadi, ingat ini baik-baik ya, UKK itu jauh lebih dari sekedar tes akhir tahun. Ini adalah kunci resmi, kunci berstandar nasional yang bakal ngebuka pintu gerbang karir masa depan kalian. Oke, sebagai penutup, ini dia poin-poin kuncinya. 1. UKK itu cara kalian pamer skill secara resmi ke perusahaan. 2. Kalian dapat pengakuan level nasional. 3. Ini bukti kalau yang kalian pelajari di sekolah itu beneran nyambung sama industri. Dan 4. Ini adalah langkah pertama kalian yang sah untuk masuk ke dunia profesional. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Keahliannya udah kalian genggam, ilmunya udah kalian serap. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap untuk membuktikannya pada dunia? Semangat terus!